ini mau dilanjutin lagi mas, kayak 1 kali percobaan lagi pak gitu. Gimana caranya saya ini, soalnya sekarang nggak aman. Kalau saya juara 2 nggak apa-apa pak, nggak apa-apa, yang penting kamu jangan maksain kayak gini lah. Nggak apa-apa lah pak, ini 1 kali percobaan lagi, siapa tahu bisa juara 1 gitu. Itu posisinya lagi sakitnya. Saya udah terbaring kayak gini. Wah, udah sakit banget. Iya sakit banget. Lemes, pusing. Iya, lemes, pusing, panas, kesemutan. Waduh. Jantungnya nggak normal, napasnya nggak normal. Oh. Nonton binatang di lapangan orkes. Cakep! Selamat datang di Komputama Media Podcast. Mau minum apa, Mas? Ada menu apa aja mbak di sini mbak? Kopi dingin, Kopi dingin, terus kopi cool, kopi kok. kopi udah lama. Es kelapa muda ada nggak mbak? Aduh, nanti itu Oh, nanti nanti ya. ya. Kopi dulu ya. Kopi dulu. Iya. Ya oke, udah nggak apa-apa siap. tuh. Oke. Kopi. Loh, ini kopi. Iya, kopi. Kenapa? Bosnya baru ya? Ya ini baru rekrut. Ini aku yang ngos, malah kamu yang ngos. Aduh. Parah. Jadi yang asli yang mana nih? Yang Barusan? asli. Oh ya ini. Enggak, yang asli Mas Dera. Oh Mas Dera. Iya. Sorry ya. Iya nggak apa-apa. Apa? Oh, Tiba-tiba. Tapi itu untuk Mas- kelamud berarti nggak ada ya mas? Hah? Kelamud berarti nggak ada. Kelamut. Kelapa muda. Aduh. Jangan banyak request ya. Oh ya udah. adanya kopi aja ya. Ya. Kembali lagi bersama kita di channel Komputama ya. Channel SMK Komputama Majenang. Oke siap. Hari ini saya sangat bersemangat banget nih. Karena kedatangan seorang Dewan Ambalan Pratama Pradana, atlet atletik, seniman bela diri, penari. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4 banyak. Ya. Banyak ya. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Apa ini? Oke. siapa? perkenalan dulu ya. Iya, perkenalkan dulu. Oke, izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan nama saya Ferry Irawan dari kelas 11 TO1. Ih. Ya udah. Oke guys, kok keras banget sih suaranya? Iya ya. Di podcast kali ini ya kita bakal ngomongin tentang lebih menarik kemananya nih? Tadi ke ambalannya, peradannya atletik atau Ya, bela diri? Ya boleh seitunya dulu coba. Seitunya dulu Iya, ya. iya, Oke, seitunya dulu. Seitunya boleh ya. Oke, seitunya. Coba yang pertama mau apa? Menurut Mas ya, Mm-hmm. tadi pendapatnya tentang krisis moneter tahun 98. Mas, Gitu. tadi kalau nggak salah itu ada 4 ya. 4 ya? Itu krisis moneter masih kemana tuh? Oh bukan ya? Oh, bukan. Oh bukan. Sorry ya tuh. Enggak. Mungkin pas orde baru itu. Enggak deh. Jangan ke situ ya. Masuknya serius nih. Serius. Serius. Bismillah lah. Atletik. Ya, atletik dulu. Atletik dulu. Dimulainya dari kapan? Atletik. Mau serius apa itu dulu? Ya, maksudnya ikut di lomba perlombaan gitu kayak Popda gitu dimulai dari kapan? Oke, udah. Ya bercerita ya. Saya dulu ikut perlombaan-perlombaan seperti itu dimulai dari SD. Saya SD udah aktif ikut di berbagai macam perlombaan. Pas SD kalau nggak salah saya ikut perlombaan yang namanya lempar turbo. Lempar turbo? Iya. Tapi pas SMP SMA itu dibilangnya lempar lembing. Oh. Mungkin karena masih kecil dia dibilangnya lempar turbo. Kaget lempar turbo. Kayak roket kecil gitu Iya, ya. iya. Dilempar. Tapi di situ saya kalah. Wah. Aduh. Ya nggak apa-apa lah ya. Lanjut saya ikut yang namanya perlombaan sepak bola. Kan ada itu kan? Kelas? Popda sepak bola dari kelas 3 saya ikut. Wah. Nggak lolos. Ah. Kelas 4 nggak ikut. Ikut Ikut nggak lolos lagi. nggak lolos. Kelas 5 ikut nggak lolos. Oh, kirain bakal lolos. Kelas 6 ikut lolos. Alhamdulillah. Sampai kabupaten kalah lagi. Kalah itu nggak dapat apa-apa. Tapi kan dari kecamatan Dari daerah dulu di sana ada dari daerah terus ke kecamatan lanjut ke kabupaten gitu.
Jadi seleksi 3 kali itu yang Popda sepak bola. Sepak bola. Ya. Kalah di kabupaten tuh sempat sedih banget pas itu. Sedihnya gimana? Sedih karena apa ya? Udah berlatih, ngelihat latihannya udah berapa kali. Terus nggak dapat apa-apa. Terus berpisah sama teman-teman lagi. Ya Allah. Teman-teman ibaratnya itu ketemu pas itu doang nih. Oh, berarti itu bukan teman sekolah, bukan? Bukan. Teman sekolah ya tuh. Teman sekolah cuman beda sekolah. Oh. Ibaratkan kita ketemu sama mereka itu cuman pas ya itu. Pas Iya, dari berbagai sekolah kan ketemu di situ. Ketemu di situ doang. Jadi setelah kalah ya udah nggak ketemu lagi. Palingan kalau dikasih itu ya kasih takdir sama Allah ketemu ya. Palingan cuma 1-2. Iya. Kemarin pas perlombaan itu ketemu lagi. Lanjut ya. Iya. Pas SMP saya ikut lagi untuk perlombaan di lempar lembing. Lanjut tuh. Itu lempar turbo tadi. Di upgrade jadi lempar lembing. Lempar lembing saya pertama ikut kelas 7 itu nggak lolos lagi. Pas seleksi di sekolah itu nggak lolos. Iya. Terus? Cuman beda berapa meter ya. Di situ sakit hati lagi. Harusnya berapa? Harusnya ya harus melewati yang pertama di situ. Oh, jadi nyarinya yang nomor 1 gitu. Jadi di sekolah itu cari yang nomor 1 dulu. Di situ jadi saya diduakan dulu. Iya. Iya. Sakit hati banget. Iya, emang Ya. gitu lah. Lanjut karena di situ nggak lolos, saya ikut perlombaan lagi tuh. Kelas 8-nya saya ikut lagi di lempar lembing lagi. Sama. Terus ya. Lempar lembing lagi. Hmm. Jadi mungkin mengandalkan tangan terus. Saya kalau ke main tim dari dulu mungkin kayaknya nggak cocok. Oh, pantesan main bola itu katanya bolanya dipukul nggak ya? Oh, enggak. Udah 5 kali lebih. Lanjut kelas 8 itu saya ikut perlombaan lempar lembing lagi. Dan alhamdulillah di situ mungkin bisa dikatakan kemenangan saya dapat dari situ. Oh. Kemenangan di kabupaten ya dapat juara 3. Wah, Masya Allah. Dan dari situ juga alhamdulillah ya. Dari saya kemenangan Popda itu bisa memudahkan saya untuk masuk ke Komputama. Iya, Komputama. Jadi dapat beasiswa. Ya, beasiswa udah 3 tahun tuh. 3 tahun. Wah. Jadi untuk adik-adik ya, sekarang yang masih SMP ya, ada perlombaan kalian ikut ya. Kalian udah bisa juara di kabupaten lah. Betul. Ya. Udah bisa dapat beasiswa tuh. 3 tahun. Masuknya Komputama. Kalian ikut kalah ataupun menang gak dicabut. Jangan kayak saya. Ya. Saya pindahan terlambat. Kenapa? Ketiduran apa gimana? Bukan. Masa ketiduran setahun. Aduh. Vampir saya teh bukan. Maksudnya dari awal dari kelas 9 langsung aja masuk karena apa? Karena PPDB sudah dibuka. Masih dibuka ya. Dari yang offline ya. Yang offline dari hari Senin sampai hari Sabtu, yang online wah, mau di mana aja, mau di Pesahangan, mau di yang lucu apa di mana? Yang lucu kira-kira. Di Zimbabwe ya. Yang lucu kan? Kalau di Zimbabwe atau di mana terserah kalian, boleh langsung klik link di bawah. Cuma kalau Zimbabwe kejauhan ya, mending yang dekat-dekat aja ya. Kalau bisa ya, langsung klik link dan isi data-datanya dan daftar di Komputama sekarang juga ya. Ya. Oke, terima kasih udah. Oh, siap. Udah masukin ya ke situ, luar biasa banget. Padahal saya tadinya udah lupa gitu, malah diingetin. Pak Holil? Boleh nih ya. Intinya kalau dikasih bagi-bagi. Ya, lanjut ya. Tadi kelas 8 saya ikut perlombaan dan dari situ insya Allah ya bisa dirasakan sampai sekarang perubahan yang saya rasakan dari perlombaan yang saya menangkan di SMP itu. Dari segi mental juga ya pasti. Mental, menemui cara yang mungkin akurat lah dalam saya mengikuti perlombaan agar gimana caranya bisa dalam berlatih ataupun nanti pas perlombaan biar nggak grogi atau apa itu saya dapat dari pas perlombaan SMP itu. Pas kelas 9-nya saya udah nggak ikut perlombaan apa-apa, lanjut ke SMK tuh. Lanjut SMK saya pas awal ikut perlombaan pas Popda saya ikut di lompat jauh. Karena pas Popda itu yang bagian lempar lembing itu nggak diadakan sama itu panitia. Waduh. Popda. Jadi saya sangat kecewa karena inceran saya, keunggulan saya pas masuk ke SMK, saya pengen tangan tuh. Tangan ya. Duh. Emang. Tiba-tiba ada informasi katanya untuk yang lempar lembing nggak ada itu.
Jadi sempat saya udah ikut lomba jauh dan alhamdulillah di situ nggak lolos lagi. Alhamdulillah ya. Iya. Iya betul. Iya alhamdulillah. Karena kegagalan merupakan bagian dari kesuksesan. Saya tidak bisa menang kalau saya tidak kalah dulu. Betul. Nah, ya. Tapi sempat menang kan? Nanti ada ujungnya, ada menangnya kan? Ada ya. Oke, lanjut. Oke, jadi lanjut setelah Popda ada yang namanya O2SN. Oh iya. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Ini tahap saya awal banget nih. Karena pas SMP ada yang nama juga O2SN, tapi saya nggak mau ikut lah ya. Karena apa? Capek ngelihatnya. Kan pas SMP itu 3 lomba. Lomba jauh, lari sama tolak peluru tuh. 3 lomba harus dikuasai secara bersamaan. Ya. Tapi pas di SMK karena memang saya masuk di jalur beasiswa ya non akademik kan olahraga kan. Ya masa iya saya tolak. Terus gunanya saya dapat beasiswa itu buat apa kan? Iya betul. Ya. Jadi gimana ya mau gimana lagi saya ambil, berlatih lah dari situ buat ikut di O2SN tersebut. Dan untuk SMK ternyata bukan trilomba lagi tuh, pancalomba. Berarti 5. Iya 5. Boleh disebutin? Boleh. Ya. Lari 100, lari 800, lompat jauh, tolak peluru, lempar lembing. Wah. Nah, itu saya masih mending ada lempar lembing tuh. Iya, bisa. Jadi ya ada keahliannya. Keunggulannya ada dimasukin di situ. Alhamdulillah banget. Dan pas saya pertama ikut di O2SN yang pertama itu saya lolos di kabupaten. Maksudnya sampai kabupaten. Ya, pas di kabupaten mentok lah. Dapat juara 2 itu juga alhamdulillah. Wah, berarti yang juara 2 juga nggak dinaikin ke atas lagi? Enggak. Tapi pas awal technical meeting ya. Jadi nanti yang juara 1, 2, 3 itu bakal dinaikkan ke tingkat selanjutnya, keresidenan. Saya sempat senang lah ya. Saya nanti dapat juara 2 ataupun 3 juga, insya Allah lolos gitu. Tapi pas udah selesai perlombaan, sekitar semingguan saya cari informasi lagi tuh ke guru olahraga saya, Pak, terkait perlombaan kemarin kan saya udah juara 2 tuh. Kira-kira ada kelanjutannya gimana nggak tuh buat lanjut ke keresidenan? Dan ternyata karena memang juara 1 dari Cilacap, kalau nggak salah itu saya dengar informasi seperti itu. Jadi yang dilanjutkan dari sana aja. Walah. Jadi yang juara 2, 3 nggak dilanjutkan. Walah. Ya. Oke, mic-nya kurang dekat ya. Ini malah aku gede banget ya suaranya. Gak apa-apa. Saya gimana nih? Lumayan bagus ya. Oh, minum dulu Mas, boleh? Iya, boleh. Monggo. Kopi apa nih? Kopi. Belum di endorse. Boleh banget nih buat brand-brand kopi yang mau di endorsein bisa nih di sini nih. Ini tinggal ditambahin loh. Di sini nih logonya ya. Tinggal dikirim aja kopinya. Lihat. Langsung. Buat kapal api. Kapal air belum ada tuh? Belum. Iya, boleh. Box. Ya masa kapal air sih. Ya. Oke. Tadi sampai O2SN yang sampai pertama O2SN, tuh. Ya. O2SN yang pertama, alhamdulillah saya dapat juara 2 di kabupaten tuh. Alhamdulillah. Terus lanjut lagi saya udah naik ke kelas 11, saya ikut di O2SN yang keduanya tuh. Kemarin. Iya. Tapi di situ yang pertama itu ikut Popdanya dulu, seleksi Popda dulu, baru seleksi yang O2SN. Iya. Pas seleksi Popda, untuk Popda sendiri saya ikut di lompat jauhnya tuh yang kemarin. Iya. Tapi bisa dikatakan bukannya gimana, tapi itu kayak iseng-iseng gini. Ibarat udahlah saya ikut, mau kalah atau gimana ya udahlah, nggak terlalu diseriusin sama saya. Karena saya tahu kemampuan saya di kaki itu kurang. Yang penting ada kegiatan lah ya gitu. Gak malu lah ibaratnya. Udah dapat ini tapi nggak ikutin ya. Saya ikut di lompat jauh, alhamdulillah lolos tuh. Pas lolos itu saya udah kena cedera. Pas kemarin di Majenang. Kakinya? Iya, pas di kecamatan saya seleksi udah kena cedera. Selang beberapa hari, kalau nggak salah 5 hari. Itu sebelumnya udah 3 hari. Pak guru olahraga saya ya, katanya besok tuh langsung. Besok seleksi O2SN gimana? Sanggup nggak? Kata saya, aduh Pak, ini kondisi kaki saya kayak gini gimana? Waduh. Dikasih waktu 2 hari. 2 hari lagi lah, diundur. Gimana 2 hari lagi sanggup nggak? Ya kata saya gimana mau nolak gimana kan? Gak enak kan? Iyalah.
gak enak plus juga menyanyiakan kesempatan. Memang itu akhir karir saya kan. Tapi itu posisinya lagi masih cedera. Cedera engkel kan lumayan lama juga. Iya sih, iya. Pastinya. Dari situ saya usahakan ke tukang pijat. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung saya selama perlombaan setiap mau perlombaan itu saya nggak lat buat pijat. Oh berarti pijat terus. Pas SMP itu, nih tadi yang pas lempar lembing tuh, yang sampai Cilacap, itu 3 kali pijat pinggang. Ya Allah. 3 kali. 3 kali pijat pinggang. Wah, pasti. Mantap banget lah. Rasanya mantap. Mantap. Pas di SMK saya udah pijat. Dipijat berapa kali ya pas itu? Dikasih waktu 2 hari pijat sana sini ke 2 tempat kalau nggak salah. Ke sana 2 kali, ke sini 1 kali, berarti 3 kali ya. Iya. Nah 3 kali pijat belum sembuh. Wih. Tapi tetap saya paksakan buat ikut seleksi. Langsung seleksi. Ya mungkin karena untuk kaki saya nggak terlalu diandalkan kan. Jadi saya mengandalkan tangan. Ibaratkan yang mereka itu poinnya segini, saya harus bisa gimana caranya 2 kali lipat dari mereka. Waduh. Yang bagian lempar lembing tuh. Dan alhamdulillah dapat lolos lagi. 2 kali lipatnya mereka. Iya. Untuk yang lempar lembing tuh. 2 kali lipat dari mereka. Jadi untuk yang pertama itu tadi Popda lolos. Nah, yang keduanya itu yang O2SN juga alhamdulillah lolos. Lanjut ke sini. Tapi boleh bercerita kan gini? Boleh. Jadi selama saya mau seleksi Popda sama yang O2SN. Iya. Sebelum saya mengambil itu, saya bimbang. Karena ada tawaran buat saya itu di Bimbang Pamungkas. Kalau nggak salah itu Bumbung ya. Ayo lanjut. Saya bimbang. Guru jurusan saya memilih saya untuk mewakili jurusan saya untuk ikut perlombaan LKS. Nah, disitu saya bingung. Saya mending pilih LKS. Loh, bukan suara tiba-tiba jadi kayak gini. Ada gue bapak. Enggak tahu nih tiba-tiba. Iya. Saya bimbang. Kayak itu. Iya. Lanjut. Bimbang mau pilih LKS buat ngewakilin jurusan saya apa gimana. Terus kalau nggak ambil olahraga juga gimana? Iya. Sampai saya, aduh suara saya kok gini dong. Kenapa ini? Ya karena apa ya? Pas buat untuk LKS kan kita berlatih tuh. Iya. Berlatih mungkin ada jangka dari seleksi sama berlatih itu duluan yang seleksi yang olahraga. Aduh gue bilang. Gue lagi. Duh ngeri. Yuk. Nah, jadi pas saya seleksi ya, entah gimana ya. Namanya juga seleksi. Mungkin di situ juga saya sempat bilang, saya nanti di sini nggak bakal dimaksimalkan. Saya sempat agak miring sebelah ke LKS. Karena saya udah ini jurusan ya. Memang benar-benar buat emang jurusan saya di sini ya, masa yang nggak saya ambil. Dari sekian banyak siswa yang ikut otomotif, saya udah terpilih suruh ngewakilin itu. Tolong. Lanjut. Ini masa siapa sih yang megang sound effect nih? Suara gue nggak tahu, goib dah. Yuk. Kenapa nggak suara cipang? Jangan, itu nanti. Oh iya. Dolar merah ya. Loh. Mas, apa sih? LKS ya. LKS. Jadi lebih condong ke LKS pas itu. Karena saya menyayangkan kan dari sekian siswa, saya udah dipilihkan sama guru jurusan saya. Oh, kamu ikut ini gimana? Saya sudah sempat menyanggupi lah, saya pakai nanti milih LKS aja lah gitu. Tapi ya karena pas seleksi Popda, itu pas pertama kan seleksi Popda dulu tuh. Saya udah sempat ini saya nggak bakal maksimalin. Dan iya memang saya nggak maksimalin di situ. Tapi entah kenapa ya, mungkin karena mukjizat dari Allah ya. Iya. Keajaiban dari Allah. Saya nggak maksimal tapi saya lolos gitu. Loh. Nah, berarti emang jalannya di situ. Iya. Jalannya. Saya udah gitu, ya udah berarti jalan saya memang di sini. Kalau misalkan saya ikut LKS juga nanti mungkin hasilnya juga takut kurang. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi pas udah seperti itu saya pas mau lomba aja, pas sekarang mau berangkat itu bimbangnya minta ampun. Ini saya masa iya nggak dimaksimalin. Tapi saya udah ada keyakinan ini kalau saya maksimalin bisa tuh. Bisa. Nah, tapi saya udah nggak maksimal dulu lah. Asal lompat aja. Tapi ternyata apa? Alhamdulillah lolos. Asal lompat?
lolos. Keren anjir. Entah kenapa, entah Apa nih yang lucu nih gitu. entah bagaimana. Lanjut. Setelah seleksi itu saya lanjut seleksi lagi untuk yang ODSN. Karena udahlah, saya udah seleksi Popda karena memang untuk yang lomba LKS sama yang setelah saya seleksi Popda buat lanjut ke kabupaten itu waktunya memang bersamaan. Oh iya sih, iya. Ya kan? Pas itu aku juga kan ikut juga. Tapi di situ ada pas pertama saya lolos Popda itu apa namanya ya? Oh ini ada jangka waktu 2 hari nih. Yang dengeran informasi mah gitu. Ini ada jangka waktu 2 hari dari waktu pelaksanaan Popda di Cilacap sama nanti waktu pelaksanaan LKS. Oh LKS. Iya, jadi ini saya ambil dua-duanya aja gitu. LKS iya, Popda iya, tapi kan serakah lah ya. Iya. Kata guru jurusan gue ya udah kalau semisal kamu ikut di Popdanya udah nanti gampang, nanti tak carikan lagi anak buat yang mewakili LKS itu. Ya udah kalau saya ikhlaskan, yang penting saya minta maaf ya Pak. Minta maaf karena dulu saya udah dikasih kepercayaan seperti itu tapi saya nggak bisa mengambil itu. Iya. Sempat kecewa tapi ya di situ. Lanjut ke yang ODSN, saya ikut lagi. Tapi di situ untuk ODSN saya bagaimana caranya harus punya keyakinan banget itu di situ. Ini akhir saya nih. Ibarat nanti kelas 12 kan udah nggak bisa ikut kan? Karena memang peraturan dari sana udah kelas 12 itu nggak bisa. Nggak bisa. Ini gimana caranya? Saya harus dapat ini. Saya gunakan cara yang dari SMP. Karena dari SMP memang cara saya, mungkin ada teman saya satu tahu caranya bagaimana untuk besok itu gimana caranya menang gitu. Caranya menang tapi belum pasti, tapi insya Allah lah ya. Itu insya Allah dapat. Trik atau tips atau gimana? Nanti tips, itu tips. Nanti ya. Tips, ya. Nanti ya. Setelah ikut ODSN pas di sana seleksi alhamdulillah lolos. Alhamdulillah lolos banget itu dengan hasil yang memuaskan ibaratnya. Poin tuh beda jauh banget dari saya sama yang lawan-lawan lain. Alhamdulillah itu. Nomor 1 pas itu. Nomor 1. Wih. Ya, nomor 1. Dari ranking nomor 1 lanjut ke Cilacap tuh. Pas di Cilacap yang diperlombakan pertama kali tuh ODSN dulu, tingkat karesidenan. Iya. Ya kalau nggak salah tingkat cabang dinas dulu kalau nggak salah. Cabang dinas. Cabang dinas, habis cabang dinas baru karesidenan tuh. Cabang dinas saya ikut dari situ perlombaan dan alhamdulillah lolos lagi. Walaupun di situ memang banyak kendala dari mulai fisik saya mungkin kurang fit di situ. Bedanya cabang dinas sama karesidenan tuh gimana sih? Ada cabang dinas di bagian Cilacap, cabang dinas yang cakupannya tuh wilayah-wilayah apa saja ya. Saya kurang paham. Cuma di situ sebutannya untuk ODSN setelah dari kecamatan itu ke cabang dinas dulu baru ke karesidenan. Nanti setelah itu baru provinsi itu. Itu untuk yang ODSN. Yang tadinya yang itu mah yang apa namanya? Popda. Popda itu langsung kabupaten. Oke. Ya. Oke. Jadi untuk yang ODSN pas di cabang dinas alhamdulillah lancar. Ya, kembali lagi langsung ke Popdanya setelah itu. Popda di situ untuk lompat jauh dengan kondisi ankle belum sembuh ya. Oh ini cerita yang tadi. Yang balik lagi yang lagi dipijat. Dari awal saya seleksi sampai sekarang prestasi yang saya raih itu sedang mengalami cedera ankle. Ankle belum sembuh sampai sekarang. Kalau sekarang dipakai lagi belum sembuh. Oh, belum. Bisa kambuh lagi. Oh alah. Karena mungkin ya gimana lagi lah ya. Berarti jangka panjang ya jadi. Ankle kalau ibaratnya udah bener tapi ya, tapi kita paksain terus dari mulai ibaratnya latihan kena lagi nanti apalagi pas lomba kayak itu. Gitu ya. Memang susah. Lanjut ke Popda. Jadi Popda saya anehnya lagi peraturan Popda kemarin ibaratnya lumayan capek juga lah ya. Kenapa itu? Dulu saya sempat ikut Popda. Dari setiap perlombaan itu kita dikasihkan 3 percobaan kan? Percobaan tuh. Percobaan 1, 2, 3 udah gitu. Itu kemarin enggak 1, 2, 3 dulu, nanti masuk ke babak penyisihan. Loh, disisihan dulu gitu. Jadi saya sempat ini kondisi kaki saya seperti ini kok malah ditambahin 3 lompatan lagi jadi 6 tuh kan. Iya. 6 percobaan 1, 2, 3 ini yang satu kuncinya gini. Satu percobaan kita gimana caranya itu dimaksimalkan. Sekalipun cedera tapi kamu ngerasa aman, insya Allah aman. Ya, jangan sampai percobaan 1 usahakan seperti itu aja. Jadi saya usahakan percobaan 1 alhamdulillah maksimal tuh. Percobaan 1 sampai percobaan 3
2-3-nya tuh menurun, tapi percobaan 1 itu mengamankan saya untuk lanjut ke selanjutnya itu aman. Tapi kondisi kaki udah sangat itu sakit ya. Iya. Ke ambulan, tapi di pas itu dibawa ke ambulan. Ya Allah. Kalau guru olahraga saya itu tahu bagaimana saya di sana itu seperti apa, yang mendampingi saya pas Popda itu. Jadi pas percobaan ketiga saya sempat dibawa ke ambulan dulu, disemprot. Itu yang pakai dingin itu ya. Iya, pakai dingin, saya disemprot itu. Ini masih ada percobaan lagi enggak? Saya bilang masih, Bu. Itu yang itunya perempuan. Iya. Saya masih, Bu. Tetap saya mau coba. Ini mau dipaksain, Mas? Ya nggak apa-apa lah. Waduh. Saya paksain 1 percobaan yang berarti kan keempat tuh. Saya paksain. Paksain, pas percobaan keempat saya langsung nggak aman. Waduh. Dari awal itu saya emang udah posisinya pertama tuh. Iya. 5-5-4 kalau nggak salah ya. 5-5-4 itu saya posisi udah aman dari awal. Pas percobaan keempat ada salah satu orang udah melewati tuh 5-5-6. Wah, kan nggak aman tuh. Iya, nggak aman lah pasti. Karena saya setelah melakukan percobaan saya langsung duduk dulu, dengerin peserta selanjutnya buat lompat, dengerin hasil akhirnya gitu, hasil dari mereka lompat itu seperti apa. Pas percobaan keempat, aduh ada yang lebih jauh lagi ini, gimana gitu. Percobaan kedua, yang kedua babak penyisian, berarti percobaan kelima tuh. Ya. Saya coba lagi, fatal di situ. Tumpuan saya yang tadinya kanan malah pakai kiri. Dan kecelitet di situ. Waduh. Langsung ke sana lagi, dibawa lagi ke ambulan. 2 kali boleh bawa ambulan ya. Bawa ke ambulan, semprot lagi sampai dipijat-pijat sama yang dokternya sana. Pijat-pijat, ini mau dilanjutin lagi, Mas. Ya, 1 kali percobaan lagi, Pak. Gitu. Gimana caranya saya ini? Soalnya sekarang nggak aman. Kalau saya juara 2 nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan maksain kayak gini lah. Nggak apa-apa lah, Pak. Ini 1 kali percobaan lagi, siapa tahu bisa juara 1 gitu. Itu posisinya lagi sakitnya. Saya udah terbaring kayak gini. Wah, udah sakit banget. Iya, sakit banget. Jadi selama mereka percobaan saya udah tergeletak di samping-samping itu. Yang dirasain apa pas itu? Kaki sakit, tapi bukan cuman di bagian ankle doang. Sakit ke bagian atas sampai atas ya. Karena memang pas itu kan saluran darah kan mungkin kencang kan. Iya. Jadi walaupun sakit di ankle, tapi ke bagian atas itu kencang. Jadi walaupun pakai jalan itu benar-benar sakit. Tapi saya udah berpikiran ya, masa iya? Ibaratnya ini ada kesempatan gak diambil, siapa tahu nanti beruntung lah ya. Otomatis kan bahagia tuh. Tapi kalau nggak diambil ya udah dapat segitu doang. Iya sih. Yang penting ikhtiar kan ya. Iya, ikhtiar. Saya ambil 1 kali percobaan lagi. Pak, saya kekeh buat ambil 1 kali percobaan lagi. Balik lagi saya ke sana. Panggil nomor urut, saya loncat. Saya di situ kayak sadar nggak sadar sih ya. Pas terakhiran saya loncat itu kayak gimana gini. Langsung jatuh. Di situ udah sakit banget lagi, sakit lagi di situ. Waduh. Udah langsung nggak sadar apa-apa. Tiba-tiba langsung diumumin 5-6-2. Berarti tinggi banget itu ya? Iya. Kan tadi 5 pertama 5-5-4 aman. Ada yang melewati lagi 5-5-6. 5-5-6. Pas percobaan terakhir tiba-tiba 5-6-2. 5-6-2. Masya Allah. Itu sampai yang keduanya sampai bilang, "Lah, kowe sih priwe lah ya. Tadi katanya kowe kalah kok gini." Ngomong kayak gitu. Kamu tadi mau kalah kok. Sekarang malah bikin 1 gimana sih gitu. Ngedumel lah ya. Ibarat tadinya udah bangga banget dia bahagia. Yang tadi. Iya, udah bahagia karena dia udah juara 1. Alhamdulillah gitu. Pas saya denger 5-6-2, langsung dilarikan lagi saya. Iya. Ke ambulan. Iya pasti. Iya, ke ambulan lagi, digotong lagi. Udah lah, Pak. Tapi juara 1, Pak. Udah enggak apa-apa, langsung di sana. Saya disenderin ke pohon, saya ingat. Senderin pohon, kaki mah di kompres es batu. Iya. Selama itu kompres es batu dan benar-benar untuk percobaan terakhir itu saya benar-benar enggak bisa jalan. Udah saking kelewatan sakit mungkin ya. Sakit banget ya. Percobaan sebelumnya kan masih bisa lah dibawa jalan-jalan itu bahkan dibawa lari juga masih bisa, tapi untuk percobaan terakhir saya udah benar nyerah kalau dengan posisi saya pas bagian kedua seperti itu. Udah nyerah. Ini tuh ceritanya kayak anime, nonton anime enggak ya? Ada satu anime yang ceritanya sama. Gimana? Namanya Boku no Hero Academia. Aduh, ribet amat. Ada pokoknya kalau penonton di sini mungkin ada yang tahu ya. Yeah. Dia tuh punya kekuatan. Cuma kalau dia setiap pakai kekuatannya, tubuhnya itu cedera. Kekuatannya luar biasa,
Tapi kalau dia pakai tubuhnya, dia bakal nyakitin diri sendiri. Pas awal-awal ini kan bisa makan. Jadi loncatannya kuat, tapi kalau dia pakai sakit lagi itu. Sama itu juga ada adegan kayak gitu. Dia tuh bingung. Dia kalau dia pakai, ini dia bakal kayak tubuhnya tuh udah cedera semua lah. Dia kalau pakai kekuatannya digini dir. Kalau misalnya dia sekali gini tuh cedera jempolnya cedera. Tuh kayaknya hampir sama cedera. Iya. Kan pemulihan lagi. Terus pemulihan sampai dimarahin sama gurunya katanya. Kamu kalau gini terus gimana jadinya gitu maksudnya. Apakah saya reinkarnasi itu? Waduh jangan ini ya. Waduh. Sama ceritanya sama bener-bener kayak gini. Keren anjir. Coba kalau bikin anime. Sensor anjir ya, tadi. Nanti 2 kali. Aduh, Bimbang Pamungkas. Aduh, bumbung. Berarti tadi akhirnya dapat juara 1. Iya, dapat di situ. Alhamdulillah ya. Bisa sangat-sangat bahagia lah ya. Pasti sih. Setengah dari rasa sakit itu hilang. Iyalah. Hilang. Tapi setelah itu naik lagi apa enggak? Ya Allah, naik lagi apa? Naik tingkatannya lagi. Naik provinsi. Taman untuk yang Popda itu saya nggak ada informasi lebih lanjut lagi. Bahwasanya untuk naik ke provinsi itu belum ada lanjutan lagi. Tapi yang untuk lebih pastinya yang lanjut itu yang O2SN-nya, yang Pancalomba. Jadi setelah Popda kan kemarin tuh Popda dulu. Yeah. Nah tadi kan sebelumnya O2SN tingkat cabang dinas. Popda, habis Popda jangka selang beberapa waktu di situ saya pemulihan lagi kaki, lanjut ke yang Karesidenan. Yang Karesidenan provinsi apa Karesidenan ya? Saya lupa. Karesidenan kalau nggak salah ya. Untuk O2SN tuh yang Pancalomba. Saya lanjut lagi di situ. Setelah Popda, pemulihan, udah ngerasa mendingan, tapi kaki masih dirasakan tuh yang cedera ankle masih sakit. Iya, masih sakit. Masih ke tukang pijit yang sama. Masih. Kayaknya kangen deh tukang pijit sekarang. Boleh. Ini besok mau itu dulu ke sana lagi. Oh, ke sana lagi. Ya, mungkin ini panggilan aja. Tukang pijit sampai aduh lagi. Aduh ini lagi. Bosen nih. Sampai kayak udah paham nih. Sampai katanya satu grup ya. Satu grup ya. Ketokan pintu dari saya udah paham. Udah paham. Oh, Ferry. Udah bawa Ferry gitu. Ferry masuk. Oke lanjut di untuk O2SN Pancalomba di tingkat keresidenan ya. Saya lanjut. Di situ mungkin rasa sakit lebih trauma dari yang Popda. Gimana tuh? Bisa bikin kayak terus ada di pikiran gini. Rasa sakit itu sama rasa yang enggak mengenakan. Berarti sesakit itu ya? Iya. Ceritain apakah seperti ini menurutku perjuangan saya harus seperti ini gitu. Iya. Ini baru di tingkat Karesidenan. Nanti dilanjutin apakah lebih sakit lagi apa gimana gitu. Saya sempat berpikir seperti itu. Jadi saya lomba berangkat ke sana ya. Terus nginep kan. Pas pagi saya tiba-tiba kok pas sarapan makan, suruh makan dulu kan otomatis kan. Kok udah enggak enak badan enggak enak. Gak nerima makanan. Makan langsung mual. Aduh. Itu sedangkan nantinya mau lomba jam 7 itu langsung dimulai. Udah saya paksakan makan, pas udah gitu saya ke kamar mandi dan situ muntah. Muntah. Itu posisi jam berapa? Pagi jam 6-an lah. Jam 6-an kalau enggak salah. Oh, berarti enggak ada sejam lagi mungkin itu ya. Iya, jam 6 ada makanan langsung dibagikan. Saya makan. Saya makan enggak kuat langsung muntah lagi. Udah pagi berangkat. Saya berangkat. Pas sudah perlombaan untuk yang pertama kan lari dulu tuh, lari 100 dan entah kenapa di situ lari saya udah turun, lari 800 turun, lempar lembing tapi naik, lompat jauh naik, tarik kurun naik, tapi itu larinya turun semuanya drastis. Karena nggak fit ya? Iya, pokoknya pas lari saya tuh ngerasa berat banget, badan terasa berat. Posisi saya yang tadinya pertama jadi ketiga. Pas ronde pertama itu pertama, kemudian ketiga. Karena saking berat sama kok tiba-tiba lemas kayak gini. Karena sebelumnya untuk O2SN saya di tingkat kabupatennya itu saya pertama terus. Pertama yang pas di kecamatan yang pertama terus, yang 800 kan 2 lap 2 putaran. Iya. Itu pertama. Walaupun lap pertama saya enggak pertama, lap keduanya pasti pertama. Langsung di polin ya. Iya, gimana saya harus kejar. Tapi entah kenapa pas di Karesidenan posisi saya jadi ketiga.
Tadinya pertama, tapi tiba-tiba, aduh kok ini rasanya kesemutan. Waduh. Udah kayak mau, ini kayak saya pingsan apa gimana ini. Pas mau terakhir mau nyampe tuh. Ibarat 100 meter sebelum nyampe lah ya. Guru saya juga sempat bilang, tuh itu Ferry nanti kayaknya mau kelayangan kayak itu. Tapi saya paksakan, walaupun tangan udah mau buka kayak gini. Karena udah rasanya kesemutan kesemutan. Tetap saya paksakan, udah nyampe, langsung gak kuat apa-apa. Gak kuat apa-apa sama sekali. Langsung blek gitu. Langsung blek. Pokoknya sampai finish saya langsung loncat, breg. Lemes, pusing. Iya, lemes, pusing, panas, kesemutan. Waduh. Jantungnya nggak normal, napasnya nggak normal. Entah saya untuk dilari kurang gimana atau gimana. Tapi kan sebelumnya nggak seperti itu. Nggak. Sempat aneh. Itu kejadiannya setelah makan atau sebelum makan? Setelah makan. Makannya beli di mana? Cuman ada khusus dari sana itu yang pelatih yang dari Komda itu ngasih makanan lah ya. Kan kita nginep. Paginya dikasih makanan, kita makan. Tapi entah kenapa saya pas makan mau perlombaan itu mual sampai keluar lagi gitu. Enggak kepikiran karena makanannya. Sempat kepikiran. Iya, bukan karena makanannya, cuman dari saya nggak makan itu mah. Makanannya kurang gitu. Cuman nafsu makan kok tiba-tiba hilang pas itu. Nafsu makan hilang, tiba-tiba kok mual. Berarti sebelum makan emang nafsunya udah nggak ada. Jadi pas makan kok kayak gini rasanya gitu. Pokoknya rasa makan juga udah kayak hilang, hambar. Saya paksain saya paksain makan, keluar lagi, saya paksakan buat lomba dan hasilnya tidak maksimal pas buat lari. Untuk lari itu nggak maksimal, saya jujur. Apalagi yang kedua ya? Ya, yang 100 mungkin masih bisa dimaklumi lah ya. Cuman 100, cuman yang keduanya itu kok saya kecewanya karena sebelumnya tuh udah bisa ngeraih posisi pertama. Tapi kenapa itu yang pas di Karesidenan saya bisa posisi ketiga. Dan juga rasa sakitnya kok sampai di oksigen. Saya dari seumur dari saya kecil bisa di oksigen tuh kemarin pas itu. Sekali. Cuma saya nggak nerima. Pas saya masukin oksigen cuma beberapa detik saya langsung lepas. Gak mau Pak. Kenapa sih? Gak mau, gak enak. Gak mau. Rasanya gimana sih di oksigen? Dingin kayak semburan angin tuh, cuman dingin kayak gas korek. Gitu. Dinginnya kayak gitu. Cuma saya nggak nerima lah, nggak mau. Saya langsung lepas lagi, copot. Mereka bilang aduh mau kegedean, tapi saya nggak mau. Saya untuk di oksigen, saya tinggal senderan, udah mau merem, sama guru saya langsung tepak lagi sampai tebak ditepokin. Karena mungkin takutnya kan kalau kondisi napas belum stabil sama udah nggak benar-benar stabil lah ya, jangan dimeremin, mau nanti malah berhenti. Iya sih. Jadi tapi di situ memang hawanya pengen langsung tidur gitu. Awalnya memang langsung pengen tidur, gimana caranya saya pengen tiduran, langsung merem kayak gitu. Pengen istirahat. Iya. Ya. Tapi sama guru saya langsung tepok lagi. Nyender, jangan lagi. Pengen loyoran, jangan lagi gitu. Iya sih, emang harus seperti itu kan ya. Set di situ dan akhirnya muntah 3 kali di situ. Muntahnya tuh berupa karena sebelumnya saya nggak makan tapi minum air terus gini. Iya. Minum air terus dan situ muntahnya air muntah terus muntah sampai 3 kali tuh nggak salah. Kok kayak keracunan makanan ya? Kurang tahu saya. Entah kenapa itu situ. Saya nafsu makan, tapi semalamnya itu saya makan nasi goreng 2. Itu. Makan nasi goreng 2 itu mungkin nggak tahu kekenyangan tahu apa. Pagi bangun nggak nafsu makan itu. Tapi setauku sih ya. Iya. Setauku ya. Aku bukan pakar di sini, sebenarnya aku juga nggak perlu ngomong tentang ini. Kalau sebelum tidur nggak boleh makan yang sangat banyak katanya. Nah itu. Apalagi nasi goreng. Iya. Karena sulit diurai. Saya sudah sempat berpikir ke situ, cuman saya lakukan. Jadi jangka waktu saya makan mau tidur itu lumayan berdekatan nih, nggak nyampe 1 jam, nggak setengah jam juga nggak. Jadi setelah makan saya langsung tidur. Jadi otomatis kan mungkin naik asam lambung atau gimana gitu. Tidurnya jam berapa pas itu? Jam 9:30 kalau salah. Jam 9:10 kalau nggak salah. Karena memang harus diaturkan, HP langsung sita, nggak boleh main. Iya. Lanjut setelah lomba, untuk lembingnya itu saya punya keyakinan dilempar lembingnya. Dan alhamdulillah selama saya berlatih
dari SMP hingga SMK. Lempar lembing, lemparan saya terjauh itu pas kemarin O2SN. Berapa itu? Nyampe 41. Wah. Nyampe 41 meter. 2 kali lipat dari yang lain. Itu jadi tuh mungkin ada ketenangan lah. Ketenangan, cuman dikasih tahu lagi sama guru tuh. Sama panitia yang di situ. Iya. Ini poin besar dari perlombaan ini itu di yang lari cuman beda 1 detik itu sampai 200 kalau nggak salah poin. Itu berarti lari berapa persen? Hampir 40%-an. Wah lah, dari situ. gede banget berarti ya. 40%-an. Yang sisanya dari lempar lembing, tolak jauh sama tolak peluru. Setelah lempar lembing saya yakin di situ banget. Lanjut ke yang lompat jauh. Tapi 3 cabang itu yang lempar lembing, lompat jauh sama tolak peluru itu saya pegang semua. Alhamdulillah banget itu. Paling tinggi semua di situ. Iya, ke 1 semua. Tolak peluru saya udah nervous sama lihat badan gede-gede kan. Iya. Ada yang gede, ada yang berotot ada. Wah, ada. Cuman nervous kayak udah terkalahkan sama yang sebelum-sebelumnya. Karena kan saya udah ikut perlombaan. Iya. Saya suka ngelihat badan gede itu lawan. Kalau sekarang lihat, dulu juga lawan gede tapi menang ngedeng gitu ya? Ya enggak, lawan gede. Kirain saya maksudnya itu lawan gede, tapi untuk tenaga enggak bisa, belum tentu sama seperti yang orang kurus. Ngerti enggak? Belum tentu dia itu walaupun gede bisa menjauhi orang yang kurus, bisa ngelempar. Saya yakin di situ karena udah pengalaman dari SMP itu. Lawan saya udah benar-benar gede banget, tinggi. Saya paling kecil pas SMP. Lawan sama yang gede-gede. Sempat nervous kesini-sini, udah berarti nggak usah takut sama yang lawan gede gitu. Udah terlatih mentalnya ya? Insya Allah. Jadi setelah O2SN tuh yang lompat jauh sama tolak peluru dipegang lagi juara satu. Saya masih ragu di bagian lari karena lari saya posisinya ketiga kan. Takutnya, ini poinnya takut terlampau jauh. Tapi juara 1 semua itu lempar lembing. Gimana itu caranya itu? Nanti kita tanya ya itu tipsnya ya. Oke, siap. Ya, jadi setelah itu saya tepar kan? Iya. Pas mau muntah itu, udah muntah. Yang panitia tuh lagi rekap nilai. Muntah. Ini sedikit cerita nih. Ada satu mungkin ini tips ya, jangan makan makanan ataupun apa yang enak tapi pas kondisi kamu itu mual mau muntah. Kenapa? Saya posisi itu kan muntah, mual. Saya dikasih jus jambu. Tapi di situ saya suka, enak. Tapi selang kesini saya udah nggak mau. Lihat itu langsung trauma. Iya, entah kenapa itu. Lihat itu sama ayam yang dipanggang tapi kurang garing. Kurang. Kebetulan kita bawa semuanya jus jambu. Ya udah oke, jus jambu sama. Enggak ada ya? Enggak ada. Kira udah siap ini. Entah kenapa mungkin itu saya secara pribadi ya, pas saya muntah, saya mual. Kalau dikasih makanan yang ibaratnya enak pas waktu itu, nanti setelah kejadian itu pasti langsung ngeliat makanan itu langsung mual. Enggak mau ya itu mualnya. Entah kenapa itu kayak gitu. Mungkin ingatan memorinya ya. Bisa jadi. Sama kayak aku fobia mobil Avanza. Aku kalau ngeliat mobil Avanza, sumpah bisa seperti itu. Beneran. Aku kalau semakin dekat sama mobil Avanza kayak karena inget-ingetan itu loh. Iya. Walaupun cuma naik juga ya. Mobil Avanza enggak ada. Itu trauma mual apa trauma? Apa sempat mobil Avanza gigit kan? Enggak ada. Kebetulan enggak sih. Itu mual. Jadi mual yang enggak berhenti karena ngikut orang kan. Masa sih di tengah jalan berhenti dulu, aku ingin keluar. Posisi lagi di tengah pulau gitu kan, misalnya atau di mana gitu kan, suruh berhenti diturunin situ. Gitu sama aku. Oke. Lalu setelah tepar, saya tepar udah selama waktu mungkin rekapan nilai udah selesai. Saya dikasih tahu sama guru yang udah kenal sama saya. Fer, dibisikin sama saya. Selamat, kamu juara 1. Langsung hilang. Hilang rasa sakit, tapi tetap jalan keloyongan. Keloyongan tetap. Saya berdiri di situ langsung foto. Itu foto kalau pengen tahu, kalau itu tanya ke guru-guru, pas mau foto sesi foto.
pas mau sama panitia sama ketua panitia, saya muntah-muntah di situ. Foto 1, 2, siap mas, 1, 2, gitu lagi. Walah. Sering itu tadi, bukan sering lagi, udah lebih dari 3 kali, Ya lebih Allah. gitu. Yakin itu mah. Wah, kayaknya kocak banget ya kalau lihat ya. Pas mau foto itu tinggal 1, 2, 3 langsung bentar. Oh lagi, tapi itu nggak keluar. Cuma Iya kayak gitu. Tapi kayak mau keluar tapi nggak keluar gitu. memang tidak ada ya, udah dikeluarin semua kan itu. Kayak gitu. Kalau memang air semua sih, Iya. belum makan di sini. Dari situ alhamdulillah juara 1 lagi. Jadi Masya Allah. selama kemarin itu alhamdulillah dapat 3 kan. Juara 1 yang udah SN tingkat kabupaten Koyala, yang keduanya Popda juara 1 lompat jauh, yang ketiganya itu juara 1 lagi udah SN tingkat Karesidenan. Dan untuk selanjutnya ya lanjut ke provinsi untuk yang lebih pasti kayaknya untuk di O2SN ya. Kapan? Untuk kapan itu belum tahu, cuman kemarin baru registrasi doang, registrasi pesertanya. Baru registrasi, untuk masalah waktu pelaksanaan itu belum ada kepastian gitu. Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Dari tadi tukang pijet, Muntah-muntah. Jadi entah kenapa saya dari kecil, dari SM, dari TK ya sampai sekarang itu yang namanya olahraga itu kayak suka banget. Saya sempat pas SD itu pas pelajaran PJOK, pas pelajaran olahraga diganti sama gurunya materi karena apa? Karena hujan gerimis. Saya sempat nangis di situ. Nangis yakin. Karena saking sakit hatinya. ya, Udah mau olahraga tapi nggak olahraga gitu. sebegitunya ya. Sebegitunya sama- saya. Sampai ada cerita seperti itu kok. Jadi kalau mau pelajaran olahraga itu saya gembira banget. Dengar-dengar bantal di rumah katanya bola Bukan itu sih. bola Bahkan basket apa? kamar jadi tempat pulsa. Wah, itu Dapur Iya. jadi tempat baseball. karpetnya rumput-rumput futsal gitu. Nah iya. Tapi keren lah yang gitu ya. Oke. Boleh tuh. Atletik udah ya. Iya. Ceritanya panjang banget dari pas masih SD lempar turbo. Lempar turbo sampai tadi bimbang, mau pilih LKS atau mau pilih Atletika. atletik, sampai ankle juga itu. Wah, luar biasa perjuangannya tuh guys. Makanya kalau ada yang menang, tepuk tangan ini luar biasa di sini harusnya teman-teman semua ya. Karena perjuangannya tuh susah ya buat dapetin piala biar dibawa ke sini. Pialanya di sini kan ya? Iya. Sempat diinginapin ke rumah, cuman beberapa hari. Langsung balik lagi ke sekolah. Iya. Gak apa-apa lah. Tinggal minta duplikat lah ya. Pak, duplikat Pak. Bisa. Bisa, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya alhamdulillah. Jadi ya itu ya tadi ya. Kalau misalnya tolong banget nih. Karena kadang aku ngelihat ya teman-teman di sini kadang gak semuanya. Iya. Beberapa doang sedikit. Yang kalau ada yang menang tuh kayaknya nggak bahagia gitu, kayak biasa-biasa aja. Wih, ini mau menangkan Suruhan. Ada yang diem gitu kayak. Cobalah guys, lebih bersemangat lagi gitu. Kita bisa menghargai gitu. Iya. Tadi tepar, foto aja muntah-muntah tadi katanya. Tipsnya ya, sekarang udah sampai masuk ke tipsnya. Tips ya. Tipsnya apa kalau boleh tahu yang tadi dikasih tahu sama temennya? Mungkin secara singkat pakai prinsip aja ini. Prinsip duit. Duit? Ya. Doa, usaha, ikhtiar sama tawakal. Ya. Seperti itu, ya. Itu saya dapat dari SMP, dari guru saya. Jadi setiap kita ingin dapatkan sesuatu pakai prinsip itu. Doa, usaha, ikhtiar sama tawakal. Pertama ya. Untuk keseharian kita mungkin kita tetap harus yang namanya menjalankan kewajiban kita, ya. Yang namanya berdoa, beribadah itu harus tetap kita laksanakan. Cuman ini kunci ya. Setiap kita mau lomba, Hamin semalam lah ya. Hamin semalam coba kita tingkatkan lagi keimanan kita terhadap Allah. Gimana caranya kita permohonan tuh di situ. Keinginan kita apa untuk hari besok semoga dilancarkan, apa yang kita inginkan semoga dikabulkan, dan semoga dari hasil apa yang kita latihan dari kita selama berbulan-bulan, minggu-minggu, berhari-hari itu bisa mendapatkan hasil yang memang setimpal dari latihan itu. Ya. Terus yang keduanya langsung usaha tuh. Usaha coba disetarain. Kita usaha, gimana caranya usaha itu, usaha dari kita berlatih disetarain buat hasil.
jangan usahanya 10%, hasilnya pengen 100. ya 100. Itu enggak fair, enggak setimpal lah. Jadi gimana caranya kita berlatih konsisten agar mendapatkan hasil yang memang setara sama latihan kita. Karena memang banyak sekali ya latihan mungkin cuma 1-2 kali tapi udah ngerasa capek minta ampun, dilalah nanti ikut perlombaan nggak mendapatkan hasil, itu nyalahin dari udahlah ikut perlombaan lagi lah, capek udah latihan gini-gini tapi nggak dapet apa-apa. Padahal latihannya itu memang nggak setimpal sama yang mereka inginkan, cuman ngedumel mereka tuh pengen dapat ini, cuman usaha mereka apa gitu, usahanya nggak konsisten. Jadi sebisa mungkin setarain dulu latihan kita sama yang nanti apa yang kita inginkan hasilnya. Terus yang ketiganya ikhtiar. Jadi harus benar-benar tuh di situ. Ikhtiar benar-benar dalam usaha buat berlatih, harus benar-benar secara konsisten, istiqomah. Gimana caranya saya menyingkirkan rasa malas buat latihan. Karena mungkin seumuran kita mungkin lawan terbesar kita mungkin malas itu situ. Saya merasakan itu. Iya sih. Saat kita mau ya kan? Saat kita mau berlatih, mau apa, rasa malas itu biasanya langsung datang tuh. Jadi di situ dulu kita lawan dulu rasa malas dulu buat kita tuh berlatih. Pikirin dulu, oh saya kalau sekarang nggak berlatih, efeknya gimana nih? Buat efek besok perlombaan, saya kayaknya bakal kalah kalau sekarang nggak berlatih gitu. Ya pastinya dampak yang kita lakukan sekarang maksudnya apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak. Nah pasti ada dampaknya apa yang kita lakukan sekarang. Terus yang keempat itu tawakal. Jadi kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa ya. Kita sekarang usaha seperti ini, gimana pun hasilnya itu nanti yang di atas yang ngatur ya. Jadi kita memang menggebu-gebu pengen mendapatkan kemenangan, tapi di situ juga kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menerima kekalahan juga ya. Jangan cuman ingin memenangkan perlombaan tapi nggak tahu merasakan kekalahan dulu. Jadi kita siap buat menang, kita siap juga buat kalah. Terberatnya itu kita nggak siap buat kalah, itu biasanya kayak gitu. Iya sama. Aku juga kan beberapa kali lomba ya. Kadang tuh nyerah cuma karena nggak keterima di bagian seleksi. Ya. Dulu pernah tuh sekali ikut PBB. Iya. Itu dulu pas masih SMP nggak keterima karena pendek. Sekarang aku bisa ikut Paskib. Pasti bisa. Maksudnya persyaratan udah masuk, cuma udah hilang rasanya. Karena dulu pernah ngerasain, aku dulu, pokoknya lost interest lah gara-gara. Iya. Itu jadi harus tetap gimana tadi? Harus tetap kita menerima kekalahan. Terus juga yang penting kalau misalkan kemauan kita pada saat ini masih ada di kemauan yang akan datang, ya silakan masuk, coba lagi kemauan itu, coba lagi kesempatan itu. Tetap konsisten intinya kayak gitu. Luar biasa tadi pakai duit itu bukan pakai duit secara literal. Bukan. Apa? Kaget aku. Bukan pakai literally pakai duit ya. Maksudnya tuh D doa, U usaha, I ikhtiar, T-nya tawakal. Ada lagi satu nih, apa tuh? Perizinan orang tua. Ridho orang tua, izin orang tua, mau bagaimanapun kita, kalau misalkan kita terlalu berambisi tapi tanpa dapat terus dari orang tua, gagal. Walaupun menang tapi nggak sebahagia kalau misalkan kita dapat izin. Bener, pasti itu. Iya sih. Luar biasa banget tipsnya tuh. Bisa dipakai nih buat kalian-kalian yang jadi penerus yang mau masuk komputer. Balik lagi ke situ ya. Jadi kalau kalian yang masih SMP, kalau ingin masuk Komputama untuk meraih prestasi, pakai prinsip duit ya. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Oke? Minum dulu. Udah panjang banget tadi cerita ya. Ini baru cerita Popda, atlet. Ini dia masih ada cerita tentang Dewan Ambalan, Pradana, seni bela diri, penari juga. Aduh. Kayak panjang. Iya panjang banget ya kalau diceritain. Mungkin secara singkat aja. Secara singkat. Kita masuk ke bagian Pradana. Pradana. Oke. Pramuka. Ya, Pramuka. Ceritain dong. Itu ikut Pramuka dari SMP? Ya, SMP ya. Saya cerita ya. SMP itu saya
bisa dikatakan anak organisasi. Saya ikut pramuka, iya, ikut OSIS, iya, aktif di situ. Aktif sampai saya lulus masuk SMK. Nah, di pas SMK saya merasakan keaktifan saya di SMP ikut organisasi seperti itu. Pulang sore, ya. Yang lain udah main, udah pulang, tapi saya masih ikut organisasi di situ, ya. Jadi pas udah SMK saya udah ada niatan di kelas 10, udahlah saya menjadi murid biasa aja, rakyat biasa, ya, nggak ikut organisasi apapun, ya. Pas di kelas 11 saya direkrut sama wali kelas karena dewan itu mengadakan rekrut perwakilan dari setiap kelas itu 2 orang buat ikut dewan ambalan. Saya udah diam di situ. Diam baik, tapi wali kelas mengarah ke saya sama teman saya satu lagi. Kamu ikut ya, ikut dewan. Udah, saya ikut manut aja. Ikut. Nah, saat suatu perkumpulan, di situ pertama saya ikut perkumpulan benar-benar saya merasakan ketidaknyamanan. Karena emang kurang niat ya di situ, iya, dipaksa. Keniatan saya memang nggak ada. Saya udahlah besok saya mau keluar. Besok mau keluar. Tapi karena pas awal perkumpulan itu saya so asik perkenalan diri. Wah, saya nih Kak, ini saya Ferry Irawan, Ferry Irawan. Jadi kan kalau masih tahu. Pas lah pertemuan selanjutnya, saya mau keluar juga ricuh, nggak enak. Karena dia udah kenal. Iya, takutnya nanti dicariin tuh karena udah tahu namanya. Setelah itu lanjut sampai 2 bulan. Sebelum 2 bulan tuh ada teman saya bilang kayak gini, sebentar lagi ada pemilihan pradana. Pradana itu apa? Saya emang ngeblank. Pradana itu ketua pramuka gitu. Saya kalau dipilih nggak mau lah kata teman-teman saya gitu. Aku sempat dalam hati bilang ini, aku siapa gitu, baru juga masuk. Nggak mau jadi pradana. Iya. Jadi aku orang baru lah, orang baru ikut 2 bulan, tiba-tiba dapat tanggung jawab seperti itu. Itu cerita saya di ambalan ini. Pradana. Iya. Oke. Sebenarnya ya banyak banget yang mau diceritain. Iya, banyak banget sumpah. Banyak banget. Dan asik banget, menarik banget ya sebenarnya kalau mau diceritain semua. Khususnya yang seniman bela diri sangat menarik. Tapi guys, karena durasi ini udah panjang, kita tambahin part 2 aja ya selanjutnya. Okay. Siap. Ada part 2 enggak apa-apa ya? Oke, nanti ada part 2. Dan jangan lupa nonton part 2-nya karena nanti akan mungkin lebih seru lagi daripada yang ini ya. Kita tonton part 2-nya dan see you next time di part 2.